Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, masih bersama guru kita Al-Habib Ghais Abdurrahman Asgaf. Dan masih bersama Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ini menjaga hati dengan wudhu. Ternyata wudhu ini bisa jaga hati loh, tuh kan. Nah mungkin ini langsung aja kita akan ngobrol sedikit nih. Beb, ini kalau misalnya kita perhatikan, kadang-kadang wudhu itu ya apa ya, kadang-kadang ada selesai gitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang, udahlah yang penting dengan wudhu akan menggugurkan dosa-dosa kita, mulut, hidung, itu yang kita paham kan. Jadi dengan berwudhu sesuai dengan airnya akan gugur dosa-dosa kita. Nah mungkin ada tambahan ilmu nih Bib tentang wudhu ini, silahkan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana Imam Al-Ghazali merunut dari pembahasan beliau di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau memulainya dengan adabu dukhulil khala. Adab yang harus kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam WC. Karena di tempat itu tentu saja kita melakukan berbagai macam aktivitas yang kaitannya dengan bersuci. Pertama, kalau kita mau masuk ke tempat di mana di situ kita akan bersuci, maka hendaknya kita gunakan kaki kiri terlebih dahulu seraya kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kemudian setelah kita masuk ke situ dan kita hendak berwudu, jangan berwudu terlebih dahulu kalau perut kita masih sakit. Itulah kenapa setelah adab dukhulil khala, Imam Al-Ghazali memberikan pembahasan istinja. Jadi bagi diri kita yang hendak berwudu dan sholat, nggak mungkin kita sholat dalam keadaan yang tidak khusyuk. Karena memang dalam mazhab Syafi'i sangat dimakruhkan bagi orang yang menahan buang angin misalkan, atau menahan buang air. Sholat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah, bukan mengingat buang angin apalagi buang air. Nah, itu prinsip ya. Lalu ketika kita masuk ke WC, dan WC itu adalah WC umum, terutama di pusat perbelanjaan misalkan, di situ banyak orang yang tidak paham. Bahkan untuk mengaitkan dengan tema sebelumnya masalah kemerdekaan, kita ini patut bersyukur sekali karena WC-WC yang ada di Indonesia itu dimanapun pasti ada showernya untuk membersihkan air itu. Sementara di luar negeri itu kami dulu harus membawa botol aqua dan kami harus isi sendiri bawa. Bayangkan kalau misalkan gak bawa botol, nasibnya bagaimana? Allah alam bisawab. Kemudian yang lucu juga, teman dari India itu pernah bilang gitu, saya tinggal bersama orang yang non muslim dan mohon maaf ya, mungkin tidak terjadi di Indonesia, tapi di sana buang airnya itu sangat berantakan sekali. Nah maka ketika kita masuk ke WC umum dimanapun itu, yang pertama harus kita lakukan adalah mengambil tisu, kemudian kita basahkan tisu itu, lalu kita lap permukaannya, baru kita duduk. Kalau kita langsung duduk di situ, maka ada kemungkinan yang sangat besar sekali terkena najis. Meskipun ada kaidah al-jaf bil jaf tohir, barang yang kering ketemu barang yang kering ya dihukumi suci. Tapi siapa yang bisa menjamin itu? Sementara agama ini kan bagusnya kita hadapi dengan kehati-hatian. Nah setelah kita istinja, pastikan bersih. Pastikan sangat bersih. Dan janganlah kita itu memulai wudhu sebelum istinja kita bersih. Ibaratnya segala sesuatu yang membuat kita itu gak enak, sakit perut dan lain sebagainya, sudah kita selesaikan. Tenang saja, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita meskipun kita ada di dalam kamar mandi. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berbeda. Dan Allah itu yattali ala amalina. Allah lihat amalan kita tuh bagaimana. Kalau kita ketika istinja saja sudah khusyuk seperti itu, karena kita takut sholat kita ini gak khusyuk, itu pahalanya luar biasa. Setelah istinja selesai, bersihkan dengan hal-hal yang disyariatkan. Apa itu hal yang dia syariatkan? Kalau memang ada orang buang air besar, maka tidak boleh dia menggunakan tisu yang tipis. Harus menggunakan sesuatu yang tebal dan bisa menghilangkan najis tersebut. Kalau misalkan ada air, maka hendaknya air itu diakhirkan. Jadi dibersihkan dulu dengan tisu baru dengan air. Akan tetapi kalau kita pengen iktisor, pengen meringkas, maka air itu lebih utama. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan loh ayat khusus untuk memuji orang-orang yang beristinja dengan air di Masjid Quba itu. Nah kemudian kita setelah istinja bersih, kita masuk ke rangkaian wudhu. Nah ini yang harus kita pikirkan adalah melakukan amalan dan adab yang nanti mungkin akan dibahas oleh guru kita, Ustazah Syifa. Ya insya Allah kalau kita multazim dengan adab ini, kita akan dapat fadilah-fadilah yang akan dijelaskan oleh beliau. Apa itu? Pertama, kita cuci tangan kita tersebut. Tangan kita, telapak tangan kita itu harus bersih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tuhura. Itu doa kita. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu suci. Kemudian kita berkumur. Ketika berkumur kita berdoa lagi. Apa doa kita? Allahumma inni ala tilawati kitabika wa ala kathrati bidzikrika wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ketika berkumur itu kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah mudahkan mulut saya itu membaca Al-Quran, mudahkan mulut saya itu untuk menyebut namamu, berzikir kepadamu, dan
tolong matikan saya dalam keadaan mengucap la ilaha illallah dan masukkan saya ke surga dengan la ilaha illallah. Ketika kita menghirup air ke hidung, itu kita juga membaca doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anir radib. Ya Allah, tolong berikan wewangian surga ini masuk ke dalam hidungku. Dan jauhkanlah hidungku itu dari bau-bau api neraka. Karena kalau sudah masuk ke dalam kubur nih, kita kemungkinan cuma dua. Dibuka satu lobang, ibarat ini, satu channel, imam menuju kepada surga, sehingga bau-bau surga itu kita bisa cium. Enak sekali kita nunggu seperti itu. Atau malah yang dibukakan adalah bau-bau neraka. Nah ini harus kita perhatikan. Setelah itu baru niat membasuh wajah. Niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Mulai dari sini. Dari atas sini sampai ke bawah sini. Kalau ukuran panjangnya dari telinga sini sampai ke sini, ya itu harus semuanya terkena, ya. Dan kita berniat gitu ketika kita membasuh pertama kali, berniat dan membaca doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh auliyaika wala tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuh auliyaika. Ya Allah, dengan wudu ini tolong bersihkan wajahku hari di mana wajah aulia dan para kekasihmu itu bersih. Dan dengan wudu ini jauhkanlah kegelapan dari wajahku hari di mana musuh-musuhmu akan berwajah gelap. Ketika membasuh tangan kanan, dan disunahkan membasuh tangan kanan terlebih dahulu. Jadi kalau membasuh tangan kiri terlebih dahulu boleh nggak? Boleh, cuma tidak dianjurkan. Khilafus sunnah jadinya. Jadi boleh kalau kita mulai sebelah kiri dulu. Nah tapi kita mulai dari sebelah kanan. Dan kita berdoa, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasiro. Ya Allah, tolong berikan saya kitab dengan tangan kanan dan hisaplah dengan hisap yang ringan. Kemudian kalau kita pas basuh tangan kiri, kita baca doa lagi. Wala tuhasibni hisaban asira wala tu'tini kitabi bishimali. Jangan berikan kitab saya dengan tangan kiri. Dan ini harus saya tegaskan, yang namanya membasuh tangan itu lengan dalam mazhab Syafi'i dari ujung jari sini sampai melebihi siku. Bukan sampai siku, tapi melebihi siku. Dan yang terbaik itu sampai sini. Kenapa? Karena nanti kita di akhirat bertemu Nabi Muhammad SAW, sejauh mana kita berwudu, perhiasan itu pun akan diberikan kepada kita. Nah kemudian ketika kita membasuh rambut misalkan, kita berdoa Allahumma harrim sya'ri wa basyarati 'alan nar. Ya Allah, Allahumma harrim sya'ri, haramkanlah rambutku wa basyari dan juga kulitku dari api neraka. Membasuh telinga, kita minta berdoa supaya didengarkan panggilan yang baik di surga. Suara siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ketika kita membasuh telinga itu, kita membayangkan kita ada di surga bersama Sayyidina Bilal. Dan yang terakhir ketika kita membasuh kedua kaki kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbit qadami ma'ibadika shalihin ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kaki kami di atas jalanmu yang lurus bersama hamba-hambamu yang soleh. Nah kalau kita melakukan seperti itu, keluar dari situ menghadap ke atas langit kemudian berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunturkan semua dosa kita dan hati kita bersih. Sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati as-shalah wa miftahu sholati al-wudu. Kunci surga itu salat, kunci salat itu wudu. Dan insyaallah akan kita lanjutkan kepada guru kita Ustazah Nur Fadilah. Ya. Terima kasih Habib, Masya Allah pembahasannya tadi sangat luar biasa mengenai adab-adab wudu yang dibawakan oleh Habib Bang Ali. Saya menambahkan sedikit, jamaah sekalian Cahaya Hati iNews dan ibu-ibu yang ada di studio. Ternyata wudu ini beda dengan mandi ya, secara keseluruhan. Mandi itu kan iqtisalul am lil jismi kulli, jadi seluruh badan harus kena. Tapi kalau wudu itu pada bi'a'dho'in makhsusatin, pada bagian-bagian tertentu saja. Kenapa? Ternyata ada makna tersembunyi dari tata cara wudu yang tadi sudah disampaikan oleh Habib. Selain ada doa-doanya, ternyata ada makna tersembunyi. Nah, dalam kitab Hikmatut Tashri, karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi mengatakan bahwa wudu itu hiyat toharotu anil adronil ausakhil ma'nawiyati wal hissiyah. Jadi wudu itu maknanya bukan hanya menghilangkan kotoran yang terlihat secara zohir, tapi juga kotoran-kotoran yang batin, ya. Salamatus sodar, jadi bagaimana cara membersihkan hati lewat wudu. Nah, pernah suatu ketika Syekh Hatim, ini salah seorang ulama yang sangat terkenal, beliau ahli tharikat, ahli syariat, bahkan ahli hakikat. Ketika ditanya oleh muridnya yang seorang ahli fikih, Syekh Asim bin Yusuf, beliau mengatakan, wahai Syekh Hatim saya ingin bertanya, apa sebenarnya makna wudu dan bagaimana tata cara wudu menurut engkau? Maka Syekh Hatim menjawab, tata cara wudu itu dengan dua cara wudu itu. Nah kemudian Syekh Asim itu bingung, ibu-ibu, kenapa wudu itu dengan dua cara? Ternyata ada dua wudu yang harus dilakukan. Nah ammal wudu zahir, ternyata wudu zahir itu fata'alam. Kita udah tahu, tadi dicontohkan ya sama Habib, Masya Allah, ngusap tangan, muka, telinga, kepala, kaki, itu wudu zahir yang sudah diketahui oleh masyarakat umum. Tapi ada wa ammal wudu batin.
ada wudhu batin. Jadi wudhu yang tersembunyi maknanya. Nah wudhu batin itu ketika kita wudhu kita niatnya fattaubatu, niat taubat sama Allah. Ya Allah dengan wudhu ini mudah-mudahan kesalahan yang saya lakukan Allah hilangkan. Terkucur air wudhu dari wajah kita, di situ juga lah kucuran dosa-dosa kita keluar dari badan kita. Fattaubatu kita taubat, wan nadamatu kita menyesal, kemudian watarku hubbid dunya, kita meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Karena hati yang sering lalai kepada Allah, hati yang sering lupa dengan Allah adalah hati yang dipenuhi dengan kecintaan dunia. Ibu lebih cinta Allah atau cinta anak-anaknya, Bu? Benar. Benar? Kalau anak sama suaminya diambil Allah, ridho atau enggak? Ya Allah. Itu sudah ketetapan Allah. Karena suami, anak, harta itu semua adalah dunia, cuman titipan dari Allah. Makanya dunia itu ya Habib, kita jangan kita taruh di hati, tapi cukup kita taruh di tangan saja. Gitulah. Itu jadi ada makna wudhu batin, bagaimana kita menyesal, bertaubat, menghilangkan kecintaan terhadap dunia, dan menghilangkan sifat-sifat hati, dendam, takabur. Disinilah wudhu bukan hanya bermakna mensucikan diri dari najis dan kotoran saja, tapi bagaimana wudhu itu berhasil mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang selama ini ada. Masya Allah, jadi artinya kita sudah diajarkan sehat, bersih. Kalau misalnya wudhunya bener 5 kali, ini kitanya terus tambah sama sunah-sunah, corona nggak nempel udah ya. Tiap hari kita suruh cuci tangan kan. Yang nempel malaikat, Beb. Malaikat yang nempel, dijaga sama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jaga wudhunya, jangan pada malas wudhu. Banyak keberkahan di dalam wudhu ya. Jadi jangan hanya pas sholat baru wudhu. Mungkin setelah sholat kalau misalnya ada yang batal, jaga wudhunya. Pas mau tidur wudhu ya. Terjaga wudhu, insya Allah akan tenang hidup kita dunia dan akhirat ya. Habis ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.